Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Selamat pagi Bapak Ibu. Semangat pagi. Semoga Bapak Ibu mendapatkan kasih sayang dan juga dari Tuhan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Kepala Seksi Kurikulum Muhammad Yusuf yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan juga pelaksana operator Dinas Pendidikan Kota Depok Bapak Acu Setiawan. Alhamdulillah yang kedua-duanya memiliki dedikasi yang luar biasa terhadap pelaksanaan tugas ya yang diberikan oleh Dinas Pendidikan. Dan yang kami hormati para wakil kepala sekolah bidang kurikulum semua SMP yang ada di Kota Depok, yang tentunya pertemuan yang berharga buat saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu di saat yang tepat, yaitu apa? Kegiatan evaluasi tentang asesmen kompetensi ya semua satuan pendidikan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita perlu bersyukur ya, perlu bersyukur atas banyak nikmat yang sudah kita rasakan, yang kita dapatkan sampai detik ini. Meskipun Bapak Ibu memiliki keunggulan, yaitu tadi datang lebih awal, pulang lebih belakangan. Karena 10 tahun dia menjadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi ya perasaan senasib terhadap ya Bapak Ibu diungkapkan. Sebagai apa? Sebagai bentuk rasa syukurnya. Karena apa? Kita mendapatkan amanah di saat orang lain nggak mau jadi wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Ya, karena konsekuensinya adalah Bapak Ibu harus lebih ya memberikan perhatian, ya, memberikan pemikiran, memberikan kelebihan dari waktu yang Bapak Ibu miliki dan juga tenaga. Mudah-mudahan itu adalah aset yang tak terhingga di akhirat dari Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan bisa membahagiakan Bapak Ibu serta anggota keluarganya di rumah. Amin ya rabbal alamin. Karena setiap amanah yang diberikan lalu didedikasikannya lebih dari sekedar tanggung jawab, maka itu sebenarnya adalah celengan, tabungan. Ya. Kalau orang Islam menyebutnya dia adalah muhsinin, bukan sekedar orang baik, orang yang soleh, tapi lebih dari orang yang soleh. Kenapa? Dia melebihkan tanggung jawabnya, dari sebatas tanggung jawab dilebihkan. Itulah orang-orang yang muhsinin. Baik, saya nggak lebih banyak berbicara tentang muhsinin, saya ingin lebih banyak bicara tentang ya kekinian di bidang pembinaan SMP. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu ya, karena keberadaan wakil kepala sekolah bidang kurikulum ini sentral di setiap satuan pendidikan ya, sangat dibutuhkan oleh semua satuan pendidikan. Dan alhamdulillah pemerintah pusat memberikan satu tools atau perangkat untuk membantu para wakil kepala sekolah bidang kurikulum di dalam mengelola ya sekolah atau satuan pendidikan. Ya, kompetensi minimum yang diselenggarakan oleh kementerian ini sebenarnya sangat membantu bagi semua sekolah ya dalam melakukan pengelolaan sekolah. Artinya ada laporan-laporan yang kita bisa terima dari asesmen ya kompetensi minimum ini
terhadap apa? Terhadap penilaian manajemen sekolah kita, terhadap ya pelaksanaan ya kegiatan KBM, termasuk ya survei lingkungan belajar. Itu semua akan bisa kita dapatkan kalau kita menyelenggarakan AKM. Lalu kemudian dari AKM ini kita bisa melihat apa saja sih yang masih kurang di dalam pelaksanaan operasional pendidikan satuan pendidikan masing-masing, ya. Apakah masih kurang dari sisi literasinya, atau masih ada yang harus ditingkatkan dari sisi numerasinya, atau mungkin memang masih ada yang harus ditingkatkan dari sisi ya pendidikan karakter, pembinaan karakter. Dan itu semua hanya bisa kita dapatkan laporan itu kalau kita menyelenggarakan AKM, ya, yang masing-masing dipersilakan 45 orang disediakan untuk ya untuk dilakukan ya asesmen kompetensi minimum, dan kebetulan kelas 8. Kalau 45 orang yang diminta, mudah-mudahan itu mewakili semua unsur yang ada, walaupun barangkali yang dinilai hanyalah anak kelas 8 yang mereka baru setahun atau setahun setengah atau jelang 2 tahun di satuan pendidikan, tapi paling tidak dia sudah merasakan hal-hal apa saja yang mereka dapatkan di sekolahnya. Memang alangkah lebih bagus lagi kalau kelas 9, karena dia sudah melaksanakan aktivitas kegiatan belajar selama 2 tahun laporannya. Karena itu ya terima kasih sekali lagi buat Bapak Ibu sudah menyelenggarakan hal itu, meskipun masih ada hal-hal yang harus kita diskusikan. Makanya ruang evaluasi ini kesempatan buat kita untuk saling memberikan informasi terkait dengan pelaksanaan AKM, ya, yang sudah seperti apa. Kalau kemudian terulang lagi, ya mudah-mudahan tidak terulang lagi di masa-masa yang akan datang. Memang dalam penyelenggaraannya ini ada 2 pola, ada 2 mode. Yang pertama dengan dengan semi online, ya, yang kedua dengan online full, ya. Kalau yang semi online karena servernya sudah ada di sekolah, ya memang banyak hal yang kemudian membedakannya. Artinya semuanya punya plus minus yang bisa kita tarik ke ruang ini menjadi permasalahan yang harus kita coba carikan jalan keluarnya. Dan ini rata-rata hampir sama antara ya satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kalau yang semi atau modenya adalah ya semi online, ya yang paling enak memang online. Karena apa? Semuanya sudah ya disediakan oleh pihak pusat atau kementerian. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya juga mengucapkan terima kasih. Sebenarnya ketiga komponen tadi yang kita bisa dapatkan, yaitu numerasi, ya, literasi, serta ya pendidikan karakter, ini adalah gambaran bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari pengelolaan pendidikan di setiap satuan pendidikan. Saya melihatnya ada yang harus kita ya tingkatkan lagi. Ya, saya berharap dan saya yakin semua pengelola satuan pendidikan di Kota Depok berharap tidak ada lagi yang namanya aktivitas bagi anak-anak di luar sekolah yang mencoreng nama sekolah. Contohnya anak-anak sibuk dengan kegiatan di luar sekolah, tapi ternyata tidak memberikan kontribusi yang positif buat sekolah. Apa tuh? Ya pertemanan dengan pihak luar, ya pergaulan yang tidak terarah, kakak kelas, ya yang kemudian ternyata dijerumuskan ke dalam kegiatan tawuran, bullying dan sebagainya. Ini yang harus kita hindari. Saya sudah sampaikan kepada kepala sekolah
ya di negeri, terutama tanggal atau Selasa pekan yang lalu, ya, yaitu tolong ya kita semua memperhatikan dua hal. Yang pertama adalah dosa besar di setiap satuan pendidikan. Yang kedua, tolong perhatikan masalah prestasi. Apa tuh dosa besar yang disinyalir masih ada di lingkungan pendidikan? Padahal lingkungan pendidikan adalah lingkungan pembinaan ya peserta didik agar memiliki budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang baik, yaitu bullying, kekerasan, dan juga ya bullying, kekerasan, dan juga tawuran atau ya tindakan yang dimaksud dengan tindakan pelecehan. Apakah itu pelecehan seksual ya. Nah, hal ini bisa diantisipasi oleh semua satuan pendidikan. Tanpa terkecuali adalah wakil kepala sekolah bidang kurikulum. Jadi ya memang seninya kita mengelola orang banyak, mengelola teman-teman guru itu sedemikian rupa. Ya, mudah-mudahan ini jerih payah yang dilakukan oleh Bapak Ibu, walaupun barangkali dalam pelaksanaannya ya bukan dapat penghargaan tapi dapat rasa sakit hati ya mengelola lembaga yang isinya manusia bukan malaikat ya, yang isinya anak-anak yang memang ada latar belakang yang berbeda-beda. Ada yang dari pasar, ada yang anak-anak yang kurang ya, ada orang tua yang mampu tapi tidak memberikan ya perhatian yang cukup ya, dan sebagainya. Saya yakin itu semua ada di satuan pendidikan, sehingga apa? Ya ketika di sekolah mereka begitu nyaman untuk mengaktualisasikan dirinya, mengekspresikan dirinya, padahal ternyata ada pelanggaran yang dilakukan. Ini nggak apa-apa, ini bagian dari dinamika yang akan Bapak Ibu rasa kangen. Itu akan muncul ketika ya kalau saya ngobrol dengan orang-orang yang udah pensiun, kangen Pak dengan kehidupan anak-anak ya. Saya beberapa hari yang lalu ya dengan 2 orang kepala sekolah sampai ngobrol gitu ya. Jadi suasana ketika ini 2 kepala sekolah yang pensiun ya, ngobrol dengan 2 kepala sekolah pensiun, kebetulan dilepas oleh KKS ya, isinya adalah ternyata baru 3 bulan pensiun saja udah merasakan betapa nikmatnya gitu ya ada di sekolah. Jadi merasakan nikmatnya setelah tidak lagi berada di sekolah ya. Rasa apa tuh? Rasa kangen dengan suara jeritan anak-anak, dengan bercandaan teman-teman guru dan sebagainya. Itu dirasakan setelah apa? Ya, sebulan 2 bulan ya. Kemarin ada yang sebulan, ada yang 3 bulan ya. 3 bulan apa? Lepas dari dunia pendidikan ya. Dan rasa kangen itu ada. Jadi Bapak Ibu, saya berharap yang pertama tadi yaitu ya bisa mencegah atau mengantisipasi timbulnya 3 dosa besar di satuan pendidikan. Yang kedua, saya berharap Bapak Ibu mampu melihat peluang-peluang yang ada di satuan pendidikan, yaitu terhadap anak-anak didik kita, bahwa mereka punya talenta, bahwa mereka punya kecerdasan yang berbeda satu dengan yang lain, bahwa mereka bisa dijadikan sebagai orang-orang yang bisa menjadi teladan, anak-anak yang bisa menjadi contoh buat anak-anak yang lain. Saya yakin itu dari 50 anak masa satu pun nggak ada yang ya bisa terlihat. Artinya gini, saya mengajak kepada semua sekolah ya untuk bisa melihat itu. Kalau bisa di awal, sebenarnya kemarin sudah saya sampaikan juga dengan kepala sekolah swasta, walaupun dari ekskul yang ada tidak diminati oleh anak ya, usahakan mereka mau masuk ke dalam satu ekskul dianggap sebagai ekskul sapu jagat yang bisa dimasuki oleh ya anak-anak
dengan latar belakang yang berbeda. Untuk apa? Agar kita mampu memantau bahwa anak ini semuanya punya aktivitas, sehingga ada pantauan yang jelas, pantauan yang valid, pantauan yang efektif bahwa anak ini tidak memiliki atau anak ini tidak aktif di luar sekolah. Kalaupun aktif di luar sekolah, tercatat oleh Bapak Ibu, sehingga mudah untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Saya berharap seperti itu. Jadi mohon dirembukan di dalam ya rapat-rapat atau dengan kepala sekolah bahwa ya perlu ada yang namanya buku ya catatan buat setiap anak bahwa mereka punya aktivitas di sekolah, aktivitas tambahan di luar ya, di luar apa nih? Di luar kelas tapi masih dalam sekolah. Ya, ekskul. Kenapa? Karena kecenderungan anak-anak yang usia SMP itu mereka kan punya energi lebih, kemudian mereka nggak punya aktivitas yang mampu memberikan layanan buat mereka mengaktualisasikan dirinya. Jadi kalau yang seperti ini didapat, tolong ya diantisipasi. Makanya di awal setiap sekolah ini nggak apa-apa kerjasama Bapak Ibu ya dengan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan. Wakil kepala sekolah bekerjasama dengan guru pembina atau BIC-nya bimbingan konseling ya, karena memang yang namanya satuan pendidikan itu nggak bisa berdiri sendiri satu bidang dengan bidang yang lain, harus ada konektivitas, harus ada hubungan antara satu bidang dengan bidang yang lain. Kalau nggak nyambung berarti nggak sehat. Kalau komponen saja sudah tidak berbicara satu sama lain, tidak ada komunikasi, berarti manajemennya nggak sehat. Ya, nah, jadi harus ada, ya, harus ada diskusi, harus ada, ya, komunikasi antara satu komponen dan komponen yang lainnya, ya, gitu. Walaupun maaf kalau di swasta masih ada guru yang nyambi di satu tempat dengan tempat yang lain, sehingga hanya bisa gitu ya, hanya bisa memberikan waktunya untuk jam pelajaran saja. Tolong ada waktu-waktu khusus untuk ya dilaksanakan komunitas belajar atau komunitas diskusi atau sarana buat ya ngobrol satu dengan yang lain. Ini penting karena ketika tidak ada komunikasi, jangankan di tempat yang begitu banyak anggotanya, di rumah tangga saja yang cuma ada 4 orang misalkan, 2 anak, istri dan suami, ibu bapak dengan 2 anak. Ini kalau komunikasinya nggak nyambung, komunikasinya kurang dirasakan, pasti akan timbul ya percikan-percikan yang boleh jadi ini pemicu dari keretakan rumah tangga, keretakan organisasi, apalagi sekolah. Buat para kepala sekolah, mudah-mudahan Bapak Ibu mendapatkan pencerahan di sini, walaupun konteksnya adalah AKM, tapi paling tidak ya ada hal-hal yang bisa kita bawa ke sekolah untuk kemudian ya memperbaiki hal-hal yang kurang masih dirasakan. Ya, terima kasih sebelumnya saya mengucapkan kepada Bapak Ibu, dan mari kita buka pertemuan ini, semoga memberikan manfaat yang besar buat semua satuan pendidikan dan buat Bapak Ibu semua. Ya, kita baca ya buat yang Islam dengan baca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan demikian kegiatan ini kami buka. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembukaan evaluasi penyelenggaraan AKM tahun 2024 pada hari Senin 16 Desember 2024 oleh Bapak Kabid Joko Sutrisno MPD. Bapak Joko Sutrisno SPD MPD atas sambutannya. Acara selanjutnya mari kita foto bersama terlebih dahulu Bapak Ibu.